Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Doom at Your Service episode ke-6. Di episode lalu, sikap Dong Kyung yang mencoba menyelamatkan Myulmang dari upaya penikaman membuat pria itu terheran-heran. Kenapa manusia seperti Dong Kyung mau perhatian dan peduli padanya? Myulmang pun akhirnya mencoba untuk belajar memahami Dong Kyung dan para manusia. Dan semakin ia mencoba memahami Dong Kyung serta mendapat perhatian-perhatian kecil dari gadis itu, Myulmang pun mulai luluh. Hingga akhirnya ia pun mengatakan, jika Dong Kyung mampu, Myulmang ingin agar Dong Kyung jadi manusia pertama yang mau mencintainya dengan benar kali ini. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! Kebersamaannya dengan Dong Kyung sepertinya mulai membuat Myulmang luluh. Permintaannya agar Dong Kyung mau mencintainya dengan sungguh-sungguh rupanya untuk bisa menyelamatkan Dong Kyung dari kontrak seperti rencana awal yang dibuat Dong Kyung. Namun kali ini Dong Kyung menyadari sepertinya ia tidak akan merasa bahagia jika Myulmang sampai benar-benar menghilang. Malamnya, Dong Kyung yang tadinya hendak tidur sendiri di kamarnya, kaget ketika Myulmang memintanya untuk tidur bersama malam ini. Namun rupanya, itu hanya prank yang dibuat Myulmang. Dong Kyung yang was-was kalau Myulmang mengganggunya, akhirnya memutuskan untuk tidur di sofa. Belum bisa tidur, Dong Kyung pun bertanya, kenapa Myulmang ingin dicintai? Myulmang pun menjawab jika ia tidak tahu apa itu cinta. Terakhir, Myulmang pun mengatakan, jika Dong Kyung mencintainya, maka Myulmang akan mati untuknya. Mendengar perkataan itu, Dong Kyung sedikit terusik dan malah jadi nggak bisa tidur. Keesokan harinya, Myulmang kembali menemui Nyosin dan curhat tentang sikap aneh Dong Kyung yang ceritanya di sini diciptakan oleh Dewi Nyosin. Myulmang pun terkejut saat Nyosin mengetahui rencananya untuk menghilang setelah dicintai oleh Dong Kyung. Ya, rupanya Myulmang lah yang membuat Dong Kyung agar menyusun rencana seperti ini. Nyosin pun lantas memperingatkan jika rencana ini mungkin saja tidak berjalan mulus, karena bisa saja Dong Kyung akan lebih memilih cinta daripada dunia. Sementara itu, Jo Ye-ji pun curhat jika ia sedang tertarik pada pekerja paruh waktu di kafe. Tidak mau kalah, Dong Kyung pun bertanya, apakah Ye-ji bisa menjodohkannya dengan seorang pria yang pantas mati? Kenapa ya? Apakah Dong Kyung tidak ingin mencintai Myulmang karena mulai tidak rela jika Myulmang sampai menghilang ya? Ye-ji pun jadi teringat sama Park Chan-sin, si bos yang nyebelin. Gimana kalau sama dia aja? Setibanya di kafe, Dong Kyung pun kaget. Kok ada Sun Kyung? Ye-ji pun sama, karena pria yang sedang dibicarakannya itu ternyata adiknya Dong Kyung. Sun Kyung pun lantas meminta agar kakaknya itu berhenti bekerja saja, karena ia yang akan menggantikannya untuk mencari nafkah. Namun Dong Kyung menolak karena ia ingin tetap berguna di sisa hidupnya ini. Di kantornya, Jo-ik mempertanyakan, kenapa penulis Pangeran Muda tidak bisa dihubungi? Apakah terjadi sesuatu pada pertemuan terakhir? Jo-ik pun meminta gimana caranya Dong Kyung harus bisa membawa Pangeran Muda kembali. Ya, Dong Kyung pun pasrah karena pertemuan terakhir mereka kacau balau karena kehadiran Myulmang. Ruwet dengan kerjaan, Dong Kyung pun mengajak Jina untuk jalan dan curhat padanya. Kerjaannya sebagai editor tuh nggak mudah, karena dia harus ngejar-ngejar para penulis untuk setor tepat waktu. Kadang Dong Kyung harus merayu sana-sini supaya mereka mau kerja sama. Ya, ruwet lah pokoknya. Dan tidak sengaja, mereka berdua pun ngomongin Cha Jo-ik. Teringat akan perbincangannya dengan Jo-ik, Dong Kyung pun mengatakan pada Jina jika Cha Jo-ik menciumnya dulu karena kasihan. Mendengar itu, Jina pun jadi terkejut. Ya, sebuah kenyataan terungkap jika Cha Jo-ik itu ternyata anak pemilik gedung tempat ia bekerja kini. Lalu Lee Hyun Kyu itu siapa? Apakah mereka berdua ini adik kakak atau ada hubungan lain ya?
Lanjut, Jina pun mengajak Jo-ik untuk ketemuan dan meminta penjelasan. Kenapa Jo-ik mengasihaninya? Apa jangan-jangan tawaran kontraknya juga karena efek kasihan? Setelah sempat berdebat kecil, Jina pun menyerahkan surat persetujuan kontraknya dengan Jo-ik. Jadilah kini, Jina menjadi penulis asuhan Jo-ik. Di tempat lain, Myulmang pun kembali menjemput dan menemani Dongkyung sepanjang perjalanan pulang. Sesampainya di depan rumah, mereka pun sudah disambut oleh Sunkyung. Takut jika penyakit tumornya ini bersifat genetik, Dongkyung pun mengajak adiknya itu untuk melakukan pemeriksaan. Di rumah sakit, Dr. Jung Dang Myun pun kembali membujuk Dongkyung dan kali ini memintanya untuk mau melakukan pengobatan agar bisa hidup lebih lama. Di saat Dongkyung sedang melamun, tiba-tiba saja Nyosin muncul di sebelahnya. Dongkyung pun ingat, Nyosin adalah gadis yang ada di halte itu kan? Dongkyung pun bertanya, apa yang tengah Nyosin tanam di dalam pot kosong yang dibawanya itu? Nyosin pun menjelaskan jika ia tidak tahu apakah tanaman yang ditanamnya itu tumbuh atau tidak. Kalaupun ia tumbuh dan hasilnya aneh, maka ia akan segera mencabutnya dan menggantinya. Karena ini adalah kali pertamanya. Apa ya maksudnya? Apakah Dongkyung sebenarnya adalah manusia yang diciptakan Nyosin? Dan jika hidup Dongkyung tidak sesuai dengan kehendaknya, maka Nyosin akan melenyapkan ciptaannya itu. Masih tanda tanya ya? Setelah melakukan pemeriksaan, Sunkyung pun mengajak Dongkyung dan Myulmang yang baru saja datang sambil membawa bunga untuk berfoto bersama. Hasilnya, sosok Myulmang di foto di mata Dongkyung serta di mata para pemirsa sekalian sangatlah berbeda. Kok bisa gitu ya? Sepanjang jalan, Dongkyung pun bertanya-tanya, apakah penampakan Myulmang pada setiap orang berbeda? Di mata Dr. Jung Dang Myun nampak seperti adik bungsu, sedangkan di mata Sunkyung, Myulmang nampak seperti orang yang baru saja mengecat rambutnya. Namun Myulmang menegaskan, jika di mata Dongkyung, seperti inilah wujud aslinya. Dan Dongkyung adalah manusia pertama yang bisa berinteraksi sedekat itu dengan dirinya, serta menamai dirinya dengan nama Kim Saram. Mendengar pengakuan Myulmang ini, Dongkyung pun jadi rada tersipu. Di tengah jalan, tiba-tiba saja Dongkyung minta berhenti karena dirinya melihat pangeran muda yang sepertinya adalah seorang anggota idol terkenal. Dan nama asli penulis itu adalah Park Yong. Ya, makin sulit aja bagi Dongkyung untuk bisa membujuk penulis itu. Karena setelah debut, Park Yong pasti sudah sulit untuk dihubungi. Padahal dalam waktu dekat, Dongkyung harus segera merampungkan seluruh tulisan milik pangeran muda alias Park Yong. Di kantor, Dongkyung pun dapat berita baik. Yeji akan mengajak Dongkyung untuk double date dan mengenalkan Dongkyung pada seorang pria kenalannya. Namun begitu pria-pria itu datang, tiba-tiba saja ada sosok Myulmang yang menjelma menjadi pacarnya Yeji. Kok Myulmang lagi? Walaupun sudah ada sosok pria lain yang kini mendekati Dongkyung, namun sosok Myulmang yang menampakkan diri sebagai pacarnya Yeji membuat double date itu jadi kacau balau. Dan Dongkyung pun akhirnya gagal untuk mendapatkan pria yang akan menggantikan Myulmang untuk ia cintai. Dalam perjalanan pulang, Myulmang pun menyarankan, kenapa Dongkyung gak buat permohonan untuk bisa jatuh cinta padanya? Dan dengan sihirnya, sesaat Myulmang membuat Dongkyung terpengaruh. Ya, sebenarnya mudah saja bagi Myulmang untuk membuat Dongkyung segera membuat permohonan. Sementara itu, Jo-ik pun mendatangi apartemen Jina dan mulai membimbingnya untuk membangun karakter baru. Namun, sebuah pesan yang masuk dari Lee Hyun-kyu membuatnya memutuskan untuk pulang cepat. Saat hendak keluar, Jo-ik pun melihat sebuah payung hijau miliknya yang dulu pernah dipinjamkannya pada Jina. Mengingat sejarah payung itu, Jina pun jadi malu berat dan menyesal. Kenapa payung itu masih ia simpan di situ sih? Sepeninggalan Jo-ik, Jina pun buru-buru pergi untuk menghadiri reunian. Dan apesnya, ia jadi wanita satu-satunya dalam reuni itu. Karena semua teman wanita yang dihubungi mendadak membatalkan janji. Kenapa? Karena wanita-wanita itu udah pada punya pacar. Dan para pacarnya tidak mengizinkan untuk ikut reunian yang isinya laki-laki semua. Mendengar itu, Jina pun rada tersindir. Karena cuma dia, wanita yang masih jomblo hingga saat ini. Tidak
tak lama, Lee Hyun Kyu pun datang dengan mobil warna kuning pinjamannya. Melihat pria itu, Jina pun langsung buang muka. Kedatangan Lee Hyun Kyu ini membuat semua temannya nostalgia dan mulai menggoda Jina yang dulu dikenal menyukai Lee Hyun Kyu. Masih kesal dengan Lee Hyun Kyu yang sepertinya dulu pernah menolak cintanya, Jina pun bersikap dingin dengan menolak tawaran pria itu untuk mengantarnya pulang. Sepulang dari reunian, mood Lee Hyun Kyu pun jadi jelek karena dirinya kembali teringat akan sosok Najina. Sikap Lee Hyun Kyu yang bete ini membuat Jo-ik jadi bertanya-tanya, apa ya yang sudah terjadi selama reunian tadi? Sementara itu, Dong Kyung pun kepikiran, apa boleh ia membuat permintaan agar ia bisa jatuh cinta pada Myulmang. Namun lamunannya pun terganggu saat Jo-ik mendadak muncul. Melihat Dong Kyung tampak lemah letih lesu, Jo-ik pun menebak jika Dong Kyung sedang memikirkan kisah cinta di novel yang tengah dikerjakannya. Jo-ik pun menyarankan agar Dong Kyung bisa membuat hubungan percintaan dalam novel itu jadi lebih membara lagi. Buatlah sosok pria dalam novel itu jatuh cinta setengah mati. Pulang dari kantor, Dong Kyung mendapati Myulmang tengah menunggunya di halte. Karena hujan turun sedangkan Dong Kyung tidak membawa payung, Myulmang pun mengajaknya berlari menembus hujan. Dong Kyung pun jadi ngomel-ngomel karena ia lelah dan basah kuyup. Myulmang pun menyemangati, walaupun hujan dan Dong Kyung tidak punya payung, itu bukanlah masalah besar. Yang harus dilakukan adalah, walaupun basah, tetaplah berlari karena pada akhirnya Dong Kyung akan sampai juga di rumah. Dalam suasana yang mendadak romantis itu, tiba-tiba saja Dong Kyung membuat permohonan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Myulmang. Dong Kyung ingin agar Myulmang mencintainya. Bisakah permintaan ini dikabulkan? Myulmang pun menjawab tidak. Dan tiba-tiba saja Myulmang pun mengkisah Dong Kyung di bawah guyuran hujan. Sementara itu di tempat lain, Yosin pun bergumam sambil memandangi pot bunganya. Ia mengatakan jika ada yang mengacaukan sistem, artinya diprogram secara salah. Dan sesuatu yang salah itu harus dihapus atau disetting ulang. Bersamaan dengan ucapan Yosin itu, Myulmang pun mendadak menghilang dari hadapan Dong Kyung. Dan Doom at your service episode ke-6 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Wah, ada apa ya? Kok Myulmang mendadak menghilang setelah Nyosin mengucapkan kehendaknya? Apakah sebenarnya Nyosin adalah kunci dari ini semua? Nyosinlah Dewi yang selama ini mengatur Myulmang. Dan jika semua tidak berjalan dengan kehendaknya, maka Nyosinlah yang akan meriset dan men-setting ulang semuanya. Wah, makin menarik aja nih ceritanya. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ke-7-nya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!